Namaku Yeweyu. Takdirku istimewa. Sampai usia 25 tahun, nasibku selalu buruk dalam hal keuangan. Dan di usia ini, ikut merugi. Untungnya tahun ini usiaku 24. Setelah naik, aku bisa berubah nasib dan menarik rezeki. Aku seorang yatim piatu, dibesarkan oleh warga desa orang kaya. Desa orang kaya, sesuai namanya, dihuni oleh orang-orang terkaya. Kakek Fang, Nenek Qin. Kakek Wang, Kakek Hengli. Ayo. Duduk. Wei Wei. Di kartu ini ada 10 juta sebagai hadiah ulang tahun. Selamat ulang tahun, hahaha. Sertifikat rumah, selamat ulang tahun, aku juga punya. Ucapannya aku terima, tapi kalian semua tahu. Nasibku ini, merugi, barang-barangnya tidak usah. Tidak apa-apa. Tahun depan usiamu 25 tahun, bisa berguna. Aduh. Wei Wei. Ya, Kakek ada sedikit urusan, minta tolong. Kakek Fang, silakan katakan. Cucuku itu, dia punya musuh bebuyutan, selalu cari-cari kesalahan. Aku hanya ingin memintamu, merugikan dia secara finansial. Oh ya. Di HP ada fotonya dan nomor kontaknya. Pasti tugas ini selesai. Bagus. Aku berangkat sekarang, dadah, pergi dulu. Oak. Aduh, sial. Cucuku itu, dia pakai nama ibunya. Marganya Chi, Bukan Fang. Aduh, kakek ini. Benar-benar. Tidak apa-apa. Di haku ada fotonya, si gadis itu pasti bisa mengenali. Oh begitu, hahaha, ayo. Aku maju. Orang yang dikatakan kakek, kok belum datang? Kamu di sini? Kamu mengikutiku? Kiyu, pacarmu sekarang jadi milikku. Jangan ngel lagi, tidak baik dilihat. Wang Yuqian, selagi aku masih sabar. Bawa pacarku pergi. Aku sekarang tidak bernama Wang Yuqian lagi. Aku sekarang ganti nama jadi Fang Wufen. Panggil aku Tuan Fang, oke. Baiklah, Wang Yuqian. Kamu. Aku peringatkan kamu, Fang Bufen itu keluarga kaya. Bukan orang sepertimu yang memberi barang palsu pantas berkomentar. Kamu marga Fang. Lehate APA? Ini pacarku. Kalau begitu, dia adalah musuh bebuyutan cucu kakek Fang. Kamu, ikut aku menikah. Kiyu, ini pacarmu? Apa dia ada masalah? Tidak kenal. Tidak kenal tidak masalah, perkenalkan diri. Aku adalah jodohmu yang ditakdirkan. Menikahlah denganku, semakin dekat hubungan kita. Semakin cepat bangkrut, tunggulah sampai jadi orang miskin. Kiyu, meski pacarmu sekarang jadi milikku. Tapi kamu tidak boleh sedan dan cari wanita seperti ini. Siapa yang bilang aku jodoh yang ditakdirkan? Ciyu. Jangan-jangan kamu pikir dengan cari orang kampung untuk buat aku marah. Aku akan berubah pikiran. Merebut pacar orang, cucu kakek Fang ini. Balas dendamnya kejam ya, tidak perlu aku turun tangan. Ulangi, aku sudah tidak suka kamu lagi. Benarkah? Wen Yuhan. Ternyata tukang sampah, Kiu, beraninya. Kamu menikah dengannya. Dia benar, ayo kita menikah sayang. Sekarang juga daftar nikah, ayo. Wanita ini mau merayu kamu ya? Seperti katak ingin memakan angsa. Menarik. Dengan ini, kakek tidak akan memaksaku menikah dengan gadis desa itu. Lihat saja, aku akan menghabiskan uangmu. Dengar ya. Kita ini nikah palsu, setahun lagi cerai. Nikah palsu.
Bukannya kamu bilang aku jodohmu? Itu juga kamu percaya? Kamu. Aku bohong, setahun lagi aku akan beruntung. Siapa yang mau berlama-lama denganmu? 1 juta, kita sudah menikah. Kamu tidak mau kasih aku uang jajan 1 juta? Kita baru menikah, sudah minta 1 juta. Iya, di drama pendek begitu kan? Kamu bos kaya, kasih istri baru. Uang belanja 1 juta. Kamu tidak dengar mantan pacarku bilang? Aku ini orang miskin. Tidak mungkin kakek Fang sengaja mengundangku. Untuk membuatku bangkrut, mana mungkin kamu tidak punya uang? Aku benar-benar gila sampai menikah dengannya. Orang ini jelas-jelas penipu. Ayo, cerai. Aku tidak mau. Mau cerai? Jangan harap. Beri aku. Tidak kasih ya tidak kasih. Kamu. Apa kamu? Ini ciuman pertamaku, tahu? Aku bilang apa? Berhenti. Jangan terus maju. Tunggu aku dong. Hai. Sayang, tunggu aku. Sayang. Ya Wei Yu. Kamu tidak punya rumah sendiri? Iya, aku tidak punya rumah. Kamu. Sejak kecil aku tidak punya ayah dan ibu. Baiklah, melihat kita baru saja menikah, aku akan menampungmu. Numpang beberapa hari saja. Oke. Kalau begitu aku tinggal di lantai atas, kamu tinggal di lantai bawah, oke? Ngapain aku kasihan padanya? Dia cuma penipu kecil. Ye Wei Yu, buang sampah itu. Aduh, macet, bantu dong. Ayo. Dorong. Keluar. Ini. Ganti bajuku, sudah kamu robek. Aku transfer. Sudah. 500.000. Kenapa? Kurang? Cukup. Kartu ini ada 1 juta. Itu uang saku bulan ini untukmu. Memang aku jago menghabiskan uang, terima kasih sayang. Aku akan masak untukmu. Dia bisa masak? Jangan sampai dapurnya meledak. Halo, aku orang yang bertemu denganmu siang tadi. Kakek Fang menyuruhku membantumu. Saat ini rencana pertama sudah dilaksanakan. Bertemu? Aku tidak ingat. Alipay menerima transfer 500.000, 1 juta. 1 juta. Kamu. Apa? Dia bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Butuh bantuan? Nggak perlu, cuma piring yang pecah. Lihat, Ini barang anti koleksi kakekku. pantasan ditaruh di lorong. Berapa harganya? 10 juta. Hati-hati, jangan sampai tergores. Sudahlah, kamu gak usah masak. Aku pesan makanan online aja. Kenapa transfer uang ke aku? Jangan khawatir, ini uang dari suamiku. Bukan uang haram. Kakek cari orang dari mana sih? Kok kayak orang gila gitu? Gila? Aku Ini bukan kamu, nggak perlu. nggak mau uangku. Uang apa? Nggak apa-apa. Jangan-jangan dia pakai uangku buat nafsiin pacar gelap? Ngobrol sama siapa? Seneng banget. Kembalikan.
Nggak balas pesanku, jangan salah paham ya. Halo. Kamu nggak usah merasa terbebani, anggap aja aku ngebayar utang kakek Fang. Halo? Bicara dong. Ada masalah di proyek? Oke, aku tahu. Halo? Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Aku keluar dulu, nggak usah nungguin aku. Hem. Halo kakek, cucumu itu sudah aku temui, benar-benar tampan dan berwibawa. Oh hahaha, Wei Wei ya. Karena kamu sudah punya kesan baik sama cucuku. Gimana kalau kamu pertimbangkan jadi menantuku? Kakek, aku kayaknya nggak cocok sama cucumu. Hah? Apa janeko sama kamu? Hem nggak? Kiyu, meskipun pacarmu sekarang jadi pacarku. Tapi kamu nggak boleh putus asa sampai cari cewek kampungan kayak gini. Kakek, dia memang cucumu, tapi aku harus bilang, dia merebut pacar orang itu nggak etis. Boski, CCTV-nya dirusak. Sementara nggak bisa ketahuan siapa yang jual material proyek. Segera serahkan ke departemen terkait, besok. Aku hasilnya. Ya. Bocah nakal. Kakek, Hei bocah nakal, aku dengar kamu merebut pacar orang lain. jangan dengarkan omongan orang luar. Ngomong-ngomong, apa kakek? Sering meminjamkan uang padanya? Bukan pinjam, aku yang memberikannya. Dia bukan orang luar, dia kailan menantimu. Dengar-dengar, dia bukan wanita baik. Dia hanya mengincar harta kakek. Terus keluar. Omong kosong, kalau kamu menikahi Wei Wei, itu keberuntunganmu. Bukankah kalian sudah bertemu? Lagi pula, dia tipe yang kamu suka. Aku belum pernah bertemu. Ah belum? Tidak apa, aku punya fotonya di HP. Aku carikan untukmu. Lihat. Ah, tidak usah. Aku pasti tidak akan menyukai wanita seperti itu. Dia bisa menipu kakek, tapi tidak bisa menipuku. HMPH, kakek sudah hidup lama. Orang macam apa yang belum kakek lihat? Kakek tidak pernah salah menilai orang. Dengarkan kakek, besok temui dia. Kalau cocok, cepat menikah. Kakek, aku sudah menikah. Apa? Kamu bercanda? Tidak bercanda. Aku benar-benar sudah menikah. Putri siapa? Bukan putri siapa-siapa. Dia hanya pemulung. Wei Wei juga pemulung. Kenapa tidak menikahi Wei Wei saja? Dia tidak sama dengan Wei Wei. Dia lebih imut. Menikahlah. Dia seperti apa? Nanti akan kakek lihat. Sudah larut. Gaoyu. Ya. Cepat antar kakek pulang. Bocah nakal ini benar-benar tidak mau memperlihatkannya. Aku tetap ingin melihat. Aku ingin tahu, siapa si peri kecil yang Hampir membuatku lupa dengan harta karunku. bisa menipu cucuku seperti itu. Loh, ada yang datang. Kakek Fang. Wei Wei, kok kamu di sini? Kok kakek Fang yang datang? Jangan-jangan dia mau hajar Kiyu sendiri buat gantiin cucunya? Kok Wei Wei ada di rumah cucuku? Jangan-jangan. Wah, kakek Fang, urusan kecil kayak gini mana perlu? Turun tangan sendiri? Serahkan aja ke saya. Ayo ikut saya. Ayo. Saya aja yang urus. Ngapain kamu ikut campur? Wei Wei, Iya, kakek Fang. Saya tahu maksud kakek. Semuanya lancar, kok. Saya udah berhasil. Nusuk idenya. Dia kira saya miskin. Dikasih duit banyak lagi. ha. Dengar-dengar orang ini playboy loh. Jangan terlalu deket-deket sama dia. Kiyu Kaibi? Menurut saya dia justru dewasa. Tuh. Tenang, saya tahu batasan. Saya bahkan udah masuk rumahnya. Sampai pecahin barang antik jutaan milik kakeknya. Apa? Hem. Kamu udah masuk rumahnya? Kalau dia lapor polisi,
Terus kamu ditangkap, gimana? Saya masuknya dengan status yang sah, kok. Dasar anak bandel. Wong saya udah sepuh. Masa jalannya aja nggak tahu? Iya. Sebentar saya jemput, ya. Wei, menyurat saya. Antara kamu dan cucuku, ada sedikit kesalahpahaman. Gini, nanti kamu ikut saya ketemu dia. Kalau nggak jodoh, jadikan saudara juga boleh kan? Nggak usah lah, Kek. Eo. Lihat tuh, seru kan? Yang Master Fang, gaunnya udah saya beli. Siapa jemput saya? Nanti malam saya masih ada acara. Peresmian Biswanting, mau ambil unit terbaik. Kakek, nggak apa-apa. Gaun saya. Jalan kok nggak lihat-lihat. Kamu lagi. Tahu nggak harga gaun ini berapa? Seumur hidup jadi pemulung pun nggak akan cukup buat beli. Sekarang, kalau kamu mau sungkan minta maaf, maaf saya kurangi ganti rugi. Loh, yang nabrakkan kamu, kok malah minta kita minta maaf? Dasar. Hah? Soalnya kamu cuma pemulung receh, sayang. Sedangkan saya, lebih tinggi derajatnya, lebih kaya dari kamu, sayang. Cepetan minta maaf, jangan sentuh saya, coba. Wah, kakek. Kalau kakek Fang ada apa-apa, aku tidak akan membiarkanmu. Jangan fitnah, aku cuma mendorongnya pelen-pelen. Oh, aku tahu, kalian cuma cari masalah, ya? Hei, bangun, kakek. Pergi. Kamu si pemulung, berani-beraninya mendorongku. Kamu, Kek. Itu siapa bagi kakek Fang? Si pemulung bau ini, apa hubungannya dengan yang Master Fang? Kalian cuma mau uang, kan? Baik, ini untukmu. Ambil, sayang. Cari mati, kamu. Yang Master Fang, tolong aku. Ada apa ini? Ada apa? Kakekmu pingsan, cepat bawa dia ke rumah sakit. Laporan, boss. Ada orang di masalah di luar. Tidak lihat bos Chi di sini. Cepat selesaikan. Ayo, kita lihat. Kakek, yang Master Fang, aku tidak tahu dia kakekmu. Aku tidak sengaja mendorongnya. Jangan banyak alasan, Fang Bufen. Wanita seperti dia yang jahat dan tidak menghormati orang tua. Tidak cocok untukmu. Dan kakek Fang pasti tidak akan mengizinkannya masuk ke keluargamu. Dia tidak cocok, kamu cocok? Lagi pula, aku tidak punya kakek. Sudah lama meninggal. Kamu tidak punya kakek. Apa maksudmu? Kakek Fang ada di sini dengan baik-baik. Kamu bilang dia sudah meninggal? Yang Master Fang. Kamu memukulku? Apa masalahnya aku memukulmu? Kakek Fang sudah. Susah payah memikirkanmu, kamu benar-benar tidak tahu diri. Taksi! Si pemulung bau ini, gila ya? Dan si kakek itu, sudah tua masih cari masalah, tidak tahu malu. Gadis kecil ini lumayan berani. Wanita, berani-beraninya merayu pacarku, tunggu saja. Yang Master Fang, tunggu aku. Yang Master Fang. Wen Yuhan, kenapa kamu di sini? Qiu, tidak kuduga setelah meninggalkanku. Kamu jadi seperti ini. Untung aku punya firasat. Memilih yang Master Fang. Aku juga bersyukur, melepasmu adalah kebahagiaanku. Kamu cuma bisa iri aja. Fang Xiao sudah janji sama aku. Di acara pembukaan Biswanting malam ini. Dia mau kasih aku unit terbaik, nggak kayak kamu, cuma bisa kasih. Barang murahan jelek dan palsu. Jadi masih tahu, Biswanting punya bos Chi. Dia sendiri nggak ngerti barang bagus, malah nyalahin bos Ki. Nggak dikasih yang bagus, HMPH. Ini undangan acara pembukaan Biswanting malam ini. Jangan lupa datang saksikan momen gemilangku. Dah. Halo, rumah sakit? Aku segera ke sana. Ayo kakek, minum dulu. Oke, baik. Kamu tuh cucu durhaka. Kakek sudah begini. Dia masih bisa ngomong begitu kamu. Kukuku bukan orang seperti ITU, tangga jeda tang. Aku akan tanya dia baik-baik. Kondisi kakek bagaimana? Masih ada yang nggak nyaman? Nggak apa-apa, cuma kepala agak pusing. Disarankan rawat inap dulu beberapa hari. Baik. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Aduh gawat, malam ini acara pembukaan, aku nggak bisa datang. Gimana ini? Wei, gini aja malam ini.
kamu wakili aku ke acara pembukaan. Bawa hadiah misteri, gimana? Tapi kamu, Nggak apa-apa. Cucuku sudah carikan perawat profesional. Sebentar lagi sampai. Kamu nggak tahu, Biswanting. Itu proyek paling penting buat cucuku itu. Sebagai kakeknya, kalau nggak bisa datang, hadiahnya harus sampai. baiklah, aku cari gaun dulu. Bagus, bagus. Kamu memang gadis baik. Kakek, Aduh, kamu gimana? Siapa yang dorong kamu? nggak apa-apa. Cuma gadis kecil nggak tahu sopan santun. Loh, malam ini kan kamu mau hadir di acara pembukaan. Kok pakai baju kerja? Kakek sudah sakit begini, aku masih mau pergi ke acara pembukaan. Ini nggak masalah. Lajapila. Aku sudah siapkan hadiah misteri. Malam ini, kamu harus pergi ke acara pembukaan. Hadiahku itu akan diberikan Weiwei ke kamu. Weiwei, dia belum pernah ikut upacara kayak gini. Lo harus jagain dia baik-baik ya. Lu kasih semua uang ke si penipu itu, nggak takut dia kaburin? Ngawur lo. Tongkatku mana? Ya sudah, jangan panik. Aku yang ambil, oke? Nah jededong. Dasar bocah ini. Boss Chi, ini Bishan Pavilion. Emang juara dari semua Manchester, setiap villanya. Punya gaya unik. Ada gudang anggur bawah tanah, bioskop, sama lapangan golf. Bahkan setiap villa dilengkapi helikopter. Sama Landaisen. Pasti dong, tim desainernya. Tim terkenal internasional, King. Lokasinya juara. Hadap lot, pemandangan indah. Boss Chi, kebetulan banget nih, Bos Ki, aku juga. Pengen yang ini. Q, akhirnya lo dateng. Gimana? Orang miskin kayak lo yang belum pernah lihat. Dunia, pasti heboh kan? Ini bukti. Bedanya lo sama yang Master Fang. Dia berani bilang, Bos Ki itu orang miskin yang cupu. Nona ya atas nama Elder Fang. You can selamat buka Bishan Pavilion, Casey bonus. 8 helikopter pribadi plus 8 pilot khusus. Sayang. Kakek bilangnya kirim Weiwei. Kok? Jangan-jangan. Kok Yu ada di sini? Kalau dia tahu identitasku, gimana mau nipu dia? Wah, aku ngehalangin ya. Silakan. Hah. Lo kok di sini? Kebetulan banget ya. Baju yang lo pakai. Ini pakai uang yang lo kasih, belinya di sini. Dengar ada pesta, mau ikutan makan gratis? Sekalian lihat-lihat dunia. Kue. Bibirnya kotor. Wah, ini kan si pemulung, cewek kampungan. Apa yang harus dipakai dan terlihat bagus di tulang? Orang rendahan. Jaga mulut lo. You malah marahin aku gara-gara cewek ini? Gue salah ngomong apa? Kalau nggak ada undangan dari gue, kalian orang miskin mana bisa masuk tempat elit? Makan gratis? Cewek ini gila ya? Bos itu siapa? Masuk tempat sendiri. Perlu undangan. Lucu banget. Betul. Nona Ye ketemu lagi. Anak cucu yang tidak berbakti, jangan ikut campur. Nona Ye bawa hadiah, seharusnya memimpin acara. Jelaskan tujuannya. Mereka? Aku cuma kebetulan ketemu di depan pintu. Lalu masuk bersama saja. Tahu. Benar, Tuan Fong, wanita seperti dia. Mustahil dia Nona yang bawa hadiah untuk Biswanting. Bisa memberi hadiah sebesar itu untuk Biswanting, pasti. Nona Ye ini pastinya sangat mulia dan cantik. Ya. Melati malam. Aku bernyanyi untukmu, Melati malam. Aku merindukanmu. Kamu gila apa? Aku tadi di atas dengar mereka masih latihan lagu ini. Nyanyiannya lumayan enak, ya kan? Nah. Kakek ini mau apa sih? Memang Biswanting, bahkan menyiapkan pertunjukan. Kalau sudah siap, langsung mulai saja. Baik, aku akan memulai untuk kalian. Kamu ikut campur apa? Kamu kan bukan. Nona Ye yang bawa hadiah. Aku memang ikut campur, aku buat kamu kesal. Angin selatan membawa kesejukan, siap menyanyi. Angin selatan membawa kesejukan, burung malam bernyanyi sedih. Bunga-bunga di bawah bulan tertidur, hanya melati malam. Mengeluarkan harumnya. Berhenti.
Nanti kamu langsung temui dia, mengerti? Tapi, Tidak ada tapi, identitasku harus dirahasiakan. Mengerti? Kyu, ternyata istri barumu juga tidak terlalu menyukaimu di depanmu. Sudah bergaul dengan pria lain. kukira dia pemulung, tidak akan menolakmu. Akan hidup baik denganmu, ternyata juga. Wanita yang tidak setia. Diam. Dia wanitaku, kamu tidak berbicara. Kamu, Jaga pacarmu, jangan biarkan dia menggonggong di luar. Ciu, maksudmu APA? Ngobrol apa? Tidak ada, aku tanya mereka, sama seperti aku. Nona ya yang mana, sudah pergi kemana? Nona itu mana? Oh, kamu tadi bilang dia ada urusan sudah pergi? Ya, Nona ya sudah pergi. Jadwal selanjutnya aku yang atur. Wanita ini, kakek mempercayakan semuanya padanya, tapi dia malah meninggalkan orang di sini. Lalu tidak peduli lagi. Kalian masih ada urusan ya? Kalau begitu, silakan selesaikan dulu. Apa kamu sangat membenciku? Hah? Tidak kok, Kalau tidak benci, berarti tidak suka dong. bukan kamu. Jadi di luar, kamu punya pacar gelap, dan uang yang kuberikan padamu. Sebagai rasa. Transfer saya ini, cepat sekali ketahuan olehnya. Lihat ekspresinya, ternyata benar di luar ada pacar gelap. Jangan-jangan pacar gelapnya adalah dia? Bisa dimulai. Baik. Sekarang saya umumkan, lelang mahkota Biswan Ting dimulai sekarang. Mahkota biasa, 7 unit. Mahkota premium, 1 unit. Setiap unit dilengkapi dengan 1 helikopter dan 1 pilot. Sekarang silakan para tamu maju untuk mempersiapkan lelang. 2 orang kampungan, tunggu saja lihat aku dapatkan mahkota premium. Unit pertama, Tan Gong Yin Yu, harga awal 6 miliar. Lelang dimulai sekarang, kenaikan minimal 300 juta. 6 miliar 500 juta. Ya ampun, cucu Fangye ini benar-benar bisa cari uang. Hanya saja seleranya kurang bagus. Jangan-jangan si penipu kecil juga ingin mahkota? Bagaimana kalau menyisakan 1 unit untuknya? Bukannya kamu mau beli mahkota? Sudah kubilang kamu kampungan, kamu tidak percaya. Yang di depan ini, hanya yang biasa, aku mau yang premium tentunya. Selanjutnya, kita istirahat 10 menit. 10 menit kemudian, kita akan melelang unit terakhir mahkota premium, Sian Gong Yun Ki. Dengar tidak, ini baru. Mahkota premium yang layak Taku Nyuhan. Kiu, aku akan membuatmu menyaksikan momen gemilangku. Aku akan membuktikan dengan fakta, meninggalkanmu adalah keputusan paling benar yang pernah kulakukan. Mahkota? Kamu tidak akan dapatkan. Tidak, kamu tidak akan bersaing dengannya kan? Bagaimana kita bisa menang melawannya? Ye Wei Yu, kamu di pihak mana sebenarnya? Istrimu yang pengemis ini lebih tahu situasi daripada kamu. Aku tahu, kalian pria selalu ingin menjaga gengsi. Tapi tanpa uang, kamu bukan apa-apa. Tenang, aku bilang kamu tidak akan dapat, ya tidak akan dapat. Kalau begitu ayo bertaruh, jika aku berhasil mendapatkan mahkota premium. Kalian berdua harus berlutut dan merangkak keluar dari sini. Kiu, jangan lupa, barang warisan sampahmu. Masih di tanganku, jika tidak mau bertaruh, aku akan menghancurkannya. Anak, Itu bukan cincin legendaris yang bisa menandingi ribuan koin emas. Cincin giok pucat salju, benar-benar barang antik berusia ribuan tahun. Ayo bertaruh, siapa takut? Kalau kalah, kau harus kembalikan cincin itu. Ayo, Baik, aku tunggu lihat kalian berdua merangkak keluar dari sini sambil berlutut. Merangkak keluar. sial, kenapa mulutku selalu lebih cepat dari otak? Ngapain aku bertaruh dengannya? Kalau sampai harus bayar mahal, betapa sialnya aku nanti. tenang, kita tidak akan kalah. Pacar dia itu Fang Bufen. Apa yang bisa kita lawan dengannya? Seluruh pavilion giok ini, miliknya. Tak kusangka, Nona Ye begitu mengagumiku. Bagaimana kalau bercerai dengan Kyu dan jadi pacarku? Fang Bufen, kau. Kau cari mati. Hubunganku dengan suamiku sangat baik. Orang sepertimu tak ku mau. Takut bukan lawan yang kuat, tapi sekutu yang bodoh. Aku susah payah mendekati Kyu. Dia malah merusak rencanaku. Berani-beraninya menggoda pacarku di depan mataku. Fang Bulletin Fan. Kalian tunggu saja. Sial, reputasiku hancur. Aku tak mau merangkak keluar. Mau kemana? Toilet. Lagi lihat apa? Bos, kalian sedang apa? Dia. Dia adikku, aku ada urusan dengannya. Kau pulang dulu. Adik? Boski, Sisakan 1 unit bangunan terbaik untuk nyonya. baik. Bos, kapan kita pulang? Pemilik toko pakaian bilang, barang-barang ini harus dikembalikan sebelum jam 12. Aku tahu. Kalau Fang Bufen ini,
Dia tidak mungkin menolak uang, kan? Asal kita punya cukup uang. Kita bisa dapat donat itu. Bos, nasib sialmu belum berakhir. Kau menghabiskan 1 kali tapi kehilangan 100 kali lipat, plus yang besar. Ini rugi besar. Lebih baik kita kembali ke bisnis rongsokan, kembangkan pos pengumpul tol kita. Bukannya itu lebih baik? Kau ngerti apa? Kalau aku kalah, aku harus berangkat keluar bersamanya. Di mana harga diriku? Jangan sampai demi harga diri, kita mengabaikan uang. Pergi sana. Hei, ini tempat mewah. Kamu bawa sampah-sampah ini masuk. Kotor dan bau, cepat buang keluar. Aku tidak mau, kamu yang paling mirip sampah. Kenapa kamu tidak buang diri sendiri keluar? Kamu. Satpam. Ada apa? Dia bawa sampah-sampah ini masuk, kotor dan bau. Sudah mengganggu kami, tamu-tamu penting. Cepat tangani sampah-sampah ini. Jangan kotori lantai di Suanting. Nona, tolong serahkan sampahnya kepada kami. Ini bukan sampah. Kamu gila? Ini istri Boski. Seluruh biswanting milik Boski. Istri bawa sedikit sampah. Kenapa? Apa yang kamu bicarakan? Oh, aku bilang kalau bukan sampah, ya tidak apa-apa. Tunggu, apa maksudnya bukan sampah? Di dalamnya, semua barang rongsokan yang tidak diinginkan orang. Hah, Ini. Bagaimana bisa? di dalamnya kenapa ini? Bukan botol plastik. Ini semua palsu, properti. Kamu juga tahu, aku sejak kecil tidak punya ayah ibu. Tidak pernah hidup enak. Hanya ingin. Ternyata properti. Aku pikir, kok baunya murahan. Ini air mata duyung yang diberikan Nenek Kin. Harganya 80 juta. Aku akan belikan yang asli untukmu nanti. Kamu suka lowang? Aku berikan padamu. Luwang Meliku, kalian berdua, satu wanita kaya cantik. Satu pria tampan kaya, mau saingan apa denganku? Pria tampan kaya, perempuan ini mungkin gila, ya? Perempuan ini lebih tidak punya selera darimu. Paisik APA? Tunggu lihat aku. Bagaimana dapatkan Low Yu? Low Uang Premium, Istana Awan, lelang dimulai. Harga awal 1 miliar, kenaikan minimal 500 juta. Tuan Fang, aku ingin Luwang Premium. Kalau mau, ikut lelang saja. Terima kasih Tuan Fang, 1,05 miliar. Aku tawar 1,2 miliar. 25 miliar. Aku benar-benar bodoh. Biswanting milik Fang Bufan. Dia akan memberikannya pada Wen Yuhan, aku ikut lelang. Tidak ada gunanya juga. 5 miliar. 55 miliar. Bagaimana kalau kita coba minta tolong ke Fang Bufan? Semoga dia mau mempertimbangkan nama baik kakek Fang. Dan gedung mewah itu padaku. Halo, semoga kamu bisa mempertimbangkan nama baik kakek dan menjual gedung mewah itu padaku. Aku bersedia membayar 2 miliar. Kalau tidak mau jual, ya sudah. 1,55 miliar kedua kalinya. Maaf sekali. Gedung mewah itu sudah dipesan bos kami keluar dari lelang. APA? Maksudmu apa? Aku hampir memenangkannya. Sekarang kamu bilang tidak jadi dilelang? Anak durhaka, hanya tahu memuja wanita. Tidak punya waktu untuk menemani kakek Fang. Sungguh maaf, Istana Awan Bangkit sudah dipesan bos kami. Aku tidak peduli, hari ini aku harus dapat gedung mewah itu. Lanjutkan lelangnya. Sungguh maaf, tapi bos kami bilang, gedung mewah itu. Akan diberikan kepada wanita, paling teramat dan cantik di sini. Jangan-jangan mau diberikan padaku? Selamat, Nyonya, mendapatkan gedung mewah Istana Awan Bangkit. Hei, kamu Butaya? Dia cuma pemulung. Wanita kampungan, untuk apa kamu memberikannya padanya? Nyonya, kamu tidak berhak mempertanyakan keputusan bos kami. Ini untukmu, terimalah. Selamat, Nyonya, mendapatkan gedung mewah Istana Awan Bangkit. Memberikanku gedung mewah. Fang Bufan ini sedang main apa sih? Untukku? Kamu istriku, mau diberikan ke siapa lagi? Kenapa kamu selalu merebut segala sesuatu dariku, Nona? Bukankah seharusnya kamu minta maaf dan pergi merangkak? Benar? Cepat, kamu kalian. Fang Xiao, lihatlah mereka, selalu menindasku. Kamu harus membelaku.
Qiu Yuhan kan mantan kekasihmu. Kamu memperlakukannya seperti ini, benar-benar tidak menyukainya lagi? Qiu, daripada menyerangku, lebih baik kamu pikirkan. Kapan istrimu berselingkuh dengan bos Bisuanting? Sampai-sampai gedung mewah diberikan padanya. Tutup mulutmu. Jika kamu masih ingin membeli rumah di Bisuanting, segera minta maaf. Minta maaf pada pemulung ini? Sungguh lucu. Lihatlah dirimu sendiri. Status apa? Posisi apa? Pantaskah aku minta maaf padanya? Hanya karena kalian lebih miskin. Dan lebih hina dariku. Hanya karena aku adalah pemilik Bisuanting. Ah, ngapain bicara panjang lebar dengannya, Nona Wen? Entah aku miskin atau kaya, karena kau sudah menuduhku. Kau harus minta maaf padaku. Hari ini, aku tidak akan memintamu merangkak keluar, tapi kau harus minta maaf padaku dan kakek atas perbuatanmu. Kalian orang miskin, tidak pantas aku minta maaf. Kau, Aduh, aku sudah minta maaf, kenapa kau masih mendorongku? aku bahkan tidak menyentuhmu. Nona Yi, kau cemburu? Karena aku. Atau karena dia? Bukan kau. Aduh, sudah jam segini, baju swaanku belum dikembalikan. Terserah kalian mau berpikir apa. Hah, Lepaskan. sudah keketakan. Aku ingin kau menyaksikan kajianku. Meski tidak bisa beli bangunan utama, aku bisa beli yang lain. Baik, aku lihat kau beli. Beri aku 2 unit, selain bangunan utama. Yang termahal, 1 untukku. Kenapa lihat aku? Bayar pakai kartu. Yang Master Fang. Aku tidak bilang akan membayar untukmu. Yang Master Fang, jangan bercanda seperti itu. Bikin takut. Masih belum paham? Dia hanya mempermainkanmu. Selalu bertentangan denganku, mana mungkin beli. Bangunannya kuat. Diam. Kau cuma pekerja bangunan rendahan. Bisa apa? Pantas disamakan dengan yang Master Fang. Yang harus diam adalah kau. Seluruh pasien Cheng. Milik Bos Qi, apa hakmu? Berteriak-teriak pada Bos Qi? Pasien Ting milikmu? Memangnya kenapa? Tidak tahu malu. Bilang bos Qi tampan kaya. Memang. Berani bersing dengan bos Qi dekat bangunan utama. Tidak tahu seluruh Bisuanting. Milik bos Qi? Bagaimana bisa begini? Bukannya kau tampan? Ketika pertama kenal, kau begitu memalukan. Qi Yu. Yang Master Fang, kau juga meninggalkanku? Aku karena kau. Sampai meninggalkan Qiu. Benar, karena kau pacar Qiu. Aku baru mengejarmu. Apa maksudmu? Kau sudah tahu identitas Qiu dari awal? Sengaja memancingku pergi darinya. Iya benar. Awalnya aku pikir bisa memanfaatkanmu untuk menghancurkan dia. Sayangnya, sekarang aku punya mangsa baru. Untukmu, sudah tidak ada nilainya. Fang Bufan, Dasar Bajingan. Qiu, aku pasti akan merebutmu kembali. Bos, baju suaanmu itu harganya setara dengan pendapatan kita berdua. Setahun ngumpulin rongsokan. Waduh, gimana tahun ini kita? Bos kamu kan masih punya banyak harta begini. Wait APA, rezekimu cuma bisa dilihat, gak bisa dipakai. Yeweyu, kamu udah balik belum? Siap-siap, Qiu udah balik. Sembunyi dulu. Udah balik nih. Dasar, kok sembunyi di sini sih? Waktu kecil gak pernah main petak umpet ya? Siapa yang di kasur? Gak ada siapa-siapa. Hai. Bos, Yeweyu, kamu sembunyikan cowok di kasurku. Iya adikku, sedarah. Bukan, adik angkat. iya benar, aku sama kakak ini pernah bersaudara sumpah. Pergi. Aku antar dia dulu ya. Kamu. Yeweyu, buka pintu. Ini kamarku. Bau alkohol, jangan masuk kamarku. Setidaknya biarkan aku ambil baju dong.
Ayu, akhirnya kutemukan kamu. Di luar hujan. Dingin banget. Keluar. Ayu, jangan usir aku. Ya Wei-yu, dengerin aku. Aku gak tahu dia bisa nembus ke sini. Dulu Ayu bilang mau kasih aku villa. Aku kira cuma bercanda. Ayu, rumah ini sangat kusuka. Rumah ini gak ada hubungannya denganmu dan kamu gak diterima di sini. Keluar. Ayu, aku tahu di hatimu masih ada aku. Aku mohon, kembalikan dia padaku. Aku gak bisa hidup tanpa dia. Kayaknya kamu gak bisa hidup tanpa uang ya. Keluar. Aku peringatkan, dia suamiku, jangan dekat-dekat. Kamu IH. Apa yang barusan kamu bilang? Aku cuma asal ngomong buat musir dia. Aku sangat suka. Ngapain sih kamu? Turunin aku. Q, lepaskan aku. Lepaskan aku. Pagi. Sebentar lagi aku mau ajak kamu ketemu kakekku. Kakek Q. Tapi aku baru janji sama kakek Fang. Hari ini mau menjenguknya. Lain kali aja, hari ini aku ada urusan. Oh iya. Ini buat kamu, uang yang aku kasih sebelumnya buat beli baju habiskan. Makasih. Enak kan? Heh. Aku tahu kamu suka. Aku sengaja suruh kukuku. Pelayan buat kamu. Fang Bufen yang beli? Ih, sial. Aduh, sebenarnya. Aku pengen kamu jodohin sama cucuku yang brengsek itu. Tapi dia udah nikah, ya ampun. Aduh, Kek. Aku nggak cocok sama dia, lagian. Aku juga udah nikah. Apa? Kamu juga udah nikah? Anak brengsek siapa yang beruntung banget? Lain kali ajak dia ketemu aku. Kakek Fang kalau tahu aku, dia cucunya. Bangkrut, malah nikah sama musuhnya, pasti suruh aku. Ceraian sekarang, aduh Kek, lain kali aja. Aku sebentar lagi ada urusan, kalau ada waktu pasti. Ajak dia ketemu kamu, aku duluan ya. Ok. Kok kelihatannya mirip penipu ya? Kek, tadi ada yang jenguk? Iya, tadi Wewe jenguk aku. Istri kamu mana? Xiao Yu ada urusan, udah duluan pergi. Humph. Aku tahu dia nggak suka sama aku. Beneran bukan gak suka, dia emang ada urusan. Wewe lebih baik, sayangnya. Kalian berdua nggak jodoh. Kek, nanti kalau udah ketemu Xiao Yu, pasti kamu bakal tahu, dia lebih baik dari Wei Wei. Ribuan kali lipat. Aku tahu kamu pasti belain istrimu. Ini bukan anting si penipu kecil? Hah? Ini bukan anting Wewe? Apa yang Anda katakan? Anting Wewe ITU. Anda yakin ini anting Wei Wei itu? Tentu saja, ini aku yang memberikannya saat ulang tahunnya tahun lalu, harganya 50 juta. Penipu wanita sudah pakai anting 50 juta. Sementara Xiao Yu di rumahku cuma bisa pakai yang palsu. Kasih ke aku, nanti kalau ketemu dia, aku langsung berikan. Aku saja pergi. Bukannya kamu tidak sakit ya? Ingin ketemu. Nah gitu dong, kalian berdua pasti cocok jadi saudara. Minta kakek kasih anting 50 juta, serakah banget. Aku harus memberinya pelajaran. Halo kakek Fang. Cucumu mau mentraktirku makan. Wei Xiangju, oke, tahu ya, dadah. Wah cantik, masih muda kok sudah memulung. Memulung tidak dapat banyak uang, lebih baik ikut kakak. Kakak kasih uang. Pergi sana. Sakamara, aku Saka. Kalian ngapain? Pergi, bangun pergi, kalau tidak aku laporkan polisi, mundur. Tidak apa-apa? Kamu tidak apa-apa saja, Fang Bufen ini. Apa-apaan sih? Boleh tidak aku mengajakmu makan?
Oke, ketemuan malam. Aku belum kasih tahu lokasinya. Aku tahu di mana. Berani ganggu bosku, sudah menyerah? Menyerah? Bos sudah tanya semuanya. Mereka semua disuruh Fang Bufen. Antak main send war Palwen dan yonakin wanita. Jangan-jangan dia mau ngejar kamu? Apa sih, cucu kakek Fang ini? Otaknya ada masalah ya? Sudah sampai? Oke, aku suruh dia jemput kamu. Bocah nakal, cepat jemput dia. Oke. Nona ya. Ketemu lagi. Bukannya kamu yang ajak makan, kok malah telat sendiri? Aduh, cepatlah, selesaikan segera. Wah Nona Ye, tidak perlu buru-buru begitu. Kamu pesan kamar VIP yang mana sih? Yang ini. Ye Wei Yu. Aku tidak baik padamu? Nona Ye, aku cuma mau traktir makan. Nggak akan ngapa-ngapain kok. Perlu jauh-jauh gitu? Kakek mana? Kakek apa? Jangan-jangan kakek masih belum menyerah, mau merjodohkan aku sama cucunya? Aku nggak bakal suka sama kamu. Ini kunci gedung mewah, kamu bawa pulang. Gedung mewah bernilai miliaran, gampang banget dikasih. Nggak takut. Q, aku bisa gila? Ini urusanku sama kamu, ada hubungan apa sama Q? Antingku mana? Anting API? Kamu ngajak makan? Kan mau membeliin antingku? Aku nggak punya. Buang-buang waktuku. Apaan sih, lepasin? Aku traktir Nona Ye makan. Nona Ye buru-buru pergi. Nggak ngasih muka banget ya. Lepasin, nggak lepas aku pukul lo. Nggak, apa yang Q bisa kasih, aku juga bisa. Jadi pacarku gimana? Ye Wei Yu. Q, kok kamu di sini? Dengar penjelasanku. Q. Udahan dong. Antingku. Udahan. Kamu belain dia. Aku, lagian dia juga cucu kakek Fang. Pelayan. Kamar sebelah kenapa sih? Ribut banget. Sepertinya ada tamu yang berantem. Tenang saja. Kami segera atasi. Berantem? Baik, orang tua ini juga ikut ramai. Aku pukul dia, kamu sakit hati. Dia lebih baik dariku di mana? Lebih kaya atau lebih ganteng? Atau lebih baik dariku padamu? Aku nggak sakit hati, dia juga nggak lebih ganteng darimu. Nggak lebih kaya, nggak lebih baik, dan aku nggak suka dia. Aku cuma suka kamu. Aku masih di sini loh. Q berani mukul aku ya? Minggir, hari ini aku harus ngajarin dia. Tanganmu kenapa? Kamu tanya, aku baik hati mau melerai. Kamu langsung mendorongku, sakit sekali. Aku akan kamu sakit. Ini semua salahmu. Bos Ki, Anda ini... Biaya untuk orang di dalam, hari ini aku yang bayar. Anggap saja sebagai ganti rugi biaya pengobatannya. Mengerti. Ah, ribet banget. Aku bisa sendiri. Kakek Fang, kenapa Anda datang? Bukankah ini orang tua yang bersama Ye Wei Yu waktu itu? Katanya sedang berkelahi di sini. Tenang saja. Sudah selesai. Oh. Anak sialan itu, kemana perginya? Bos Chi. Baru saja mengantar seorang wanita pergi. Anak ini lupa sama kakeknya di sini. Kamu datang ke abangku. Kakekmu pingsan, cepat bawa dia ke rumah sakit. Kok rasanya Ye Wei Yu seperti menganggapku sebagai cucu orang tua itu ya? Kakek, kenapa Anda keluar? Aku dengar dari manajer, kamu menemani wanita itu keluar. Itu istriku, tangannya terluka. Sudah suruh mengantarnya ke rumah sakit.
Istrimu di rumah sakit, kamu tidak buru-buru menemani? Anda kan masih di sini? Aku seperti orang yang akan meninggalkan Anda. Di restoran dan pergi sendiri? Anak sialan. Wei sudah datang belum? Tidak melihatnya, mungkin hari ini tidak akan datang. Ayo, aku antar Anda pulang dulu. Kenapa Qiu bisa bersama kakek Fang? Jangan-jangan dia sudah tahu tujuan aku menikah dengannya? Ada apa? Tidak ada. Siluet orang itu, kenapa terasa sangat familiar? Kakek Fang seharusnya tidak akan membongkarku. Lagi pula, kalau Qiu tahu kebenarannya, tidak mungkin bersikap seperti tadi, jadi mereka bersama. Hanya kebetulan. Mungkin Qiu membantu kakek karena kebaikan hatinya. Ngomong apa sih? Soal Fang Bufen, lebih baik jujur. Masih cemburu? Hari ini aku bertemu Fang Bufen. Dia memberiku sesuatu yang sangat mahal. Tapi aku tidak mau, jadi aku kembalikan. Kedepannya, kalau dia memberi sesuatu, jangan diterima. Mau apa? Aku belikan. Boleh. Lukamu gimana? Sakit ya? Waktu itu aku terlalu gegabah. Lukanya kelihatannya sakit banget, tapi sebenarnya biasa aja. Kalau kamu benar-benar kasihan, coba tiup. Lapar. Seharian belum makan. Ayo. Suami aja kamu makan. Pesan delivery lagi? Aku yang masakin. Apa-apaan ini? Apa benar aku jatuh cinta sama Qiu? Suamiku ganteng banget, kaya, tampan, badan bagus, bisa masak lagi. Perhatian banget sama aku. Gak boleh terus-terusan terlena. Aku harus bikin dia bangkrut biar bisa pergi. Tidur. Boski, ini departemen kami. Laporan ringkasan kuartal Q3. Taruh aja di situ. Berhenti. Ada apa? Kamu dari departemen mana? Ini kan kantor direktur. Bukan sembarang karyawan kecil bisa masuk. Aku bukan karyawan perusahaanmu, aku cari suamiku. Ngawur. Boski mana mungkin suamimu? Direktur paling benci wanita licik kayak kamu. Kamu cantik dari mana berani kesini genit-genitan? Urusanmu apa? Kamu. Qiu. Boski maaf, aku gak bisa halangin. Istriku. Boski sudah menikah? Oh, penggemar Qiu, pantas nyerang aku. Dia tadi ngehalangin aku, gak boleh masuk. Ini istriku, kedepannya kantor dia bebas masuk. Ya. Xiaoyu, kenapa kamu sini? Aku mau jadi HR di perusahaanmu. Oke. Bos Chi, ini. Makasih suami.
Halo dua interviewer, ini CV aku. Oh, kamu. Mau interview? You, kamu yang cantik kenapa di sini? Hati-hati bicaramu. Aku interviewermu. Percaya gak aku usir kamu? Kamu, Sekarang juga minta maaf padaku. minta maaf? Kamu pantas? Kalau begitu bawa chefmu pergi. Perusahaan kami tidak menerima orang seperti kamu yang tidak bermoral. Tidak diterima. You, jangan pikir. Hanya karena bos Q memanjakanmu, kamu bisa berbuat semaumu di perusahaan. Departemen kami merekrut orang. Hanya melihat kemampuan, bukan moral. Aku justru merasa, dia bisa diterima. You, aku jujur saja, aku datang ke perusahaan untuk menciptakan kesempatan rujuk dengan Q. Aku adalah cinta pertamanya, dia mencintaiku. Pasti akan membiarkanku masuk perusahaan, kamu tidak bisa menghalangi. Presiden Direktur, istri Anda bertengkar saat wawancara. Masih berpikir dia adalah orang yang Anda cari? Ambil chefmu, pergi. Kamu gila ya? Kenapa tidak menerimaku? Segera pergi. Menerimanya juga tidak masalah. Setidaknya bisa bersama Linda ini. Memberiku banyak hiburan. Dengan mereka berdua mengacau di perusahaan. Ditambah aku, Q pasti akan bangkrut. Wanita tua ini sudah menopause ya? Siapa yang kau sebut wanita tua? Berani memukulku? Kamu. Satpam. Cepat seret wanita gila ini keluar. Lepaskan aku. Tunggu sebentar. Dasar imut, tunggu saja. Lepaskan aku. Ngapain lihat-lihat? Tidak ada kerjaan? Tunggu, orang ini aku mau. You, kamu gila? Wanita ini memukulku sampai begini, kamu malah mau menerimanya. Bukankah kamu yang bilang? Rekrut orang lihat kemampuan. Aku lihat dia. Bukan. Cukup berbakat, kan? Kamu. Kamu pura-pura baik di sini. Pikir dengan begini. Aku akan membiarkanmu. Wen Yuhan, kenapa dia di sini? Ayo, kamu cari KPA. Pergi. Ayo, aku sakit. Boski, cepat seret dia keluar. Tidak terluka? Tidak apa-apa, aku lihat tanganmu. Tidak apa-apa. Aku lihat. Benar-benar tidak apa-apa. Ayo, kamu benar-benar tidak peduli padaku lagi. Tunggu sebentar. Aku bilang dia orang yang mau aku rekrut. Bos Chi, lihat ya. Wanita ini baru saja menyirammu dengan air panas. Dia malah mau merekrutnya. Nyonya bilang mau dipertahankan, ya pertahankan saja. Lepaskan. Gak apa-apa. Ada apa sih? Lepaskan aku. Kamu mau apa sih? Pertahankan aku di perusahaan. Biar bisa pakai hak istimewamu untuk melawanku. Aku lagi bicara sama kamu. Kamu menyiram Q dengan air panas, aku cuma menyirammu dengan air dingin. Cukup baik, kan? You, kamu carry Maddie. Kamu anggap aku lemah ya? Jangan lupa. Kamu bisa masuk perusahaan karena aku yang mempertahankanmu. Jangan sok suci. Yang mempertahankanku kan Ayu. Tunggu sampai aku bisa memenangkan hati Ayu lagi. Orang pertama yang akan kupecat adalah kamu. Nyonya menyeret Wen Yuhan ke kamar mandi. Menyiramnya dengan sember air dingin. Wen Yuhan gak melawan, kan? Melawan, tapi dia kalah sama Nyonya. Sepertinya Wen Yuhan menyirammu dengan air panas. Benar-benar bikin Nyonya marah. Aku bantu kamu olesin obat ya. Oke. Kamu sudah mandi air dingin.
Sudah. Bodoh banget sih. Jangan lagi yang ngalangin buat aku. Jadi orang itu harus egois dikit. Aku egois kok. Kalau kamu kepanasan, aku bakal sedih. Biar nggak sedih, mending aku yang kena siram dikit. Ini namanya egois apaan sih? Gak apa-apa, jangan nangis. Presiden. Presiden Direktur. Ada perlu apa? Itu kakek datang ke perusahaan. Kok kakek datang? Aku jemput dulu ya. Ayo. Kamu ini. Wen Yuhan. Kamu ini. Ye Wei Yu itu wanita. Baru saja menyerangku dengan air. Kamu kan kakeknya. Pas banget buat aku luapkan emosi. Kamu, Weiwei itu anak baik. Pasti kamu yang salah sampai dia marah. Jangan. Cua Kenka. Aku nggak bisa ngapa-ngapain dia. Aku tidak bisa mengatur kamu. Kamu. Lepaskan kakek. Kakek. Aku belum pernah melihat cucu yang tidak sopan seperti ini. Dia, bagaimana orang tuanya mendidiknya? Kakek. Dia adalah menantumu. Secara teknis, kamu adalah orang tuanya. Punggungku sakit, biarkan aku duduk sebentar. Wen Yuhan, kamu tidak tahu malu ya? Kamu mengganggu seorang tua. Sudah setengah kaki masuk kubur, hidup hanya memberatkan anak cucu. Aku membantunya, kamu harus berterima kasih padaku. Baik, sepertinya kamu belum cukup dipukul. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Gao Yu, persiapkan hal-hal selanjutnya. Kakek. Aku salah. Aku tidak akan berani menyentuhnya lagi. Pergi minta maaf pada kakek. Si imut kecil, mau aku minta maaf? Mimpi. Kamu. Jia, menendengku. Jangan buru-buru, kakek. Aku yang akan menghadapinya. Kamu, diam di situ. Kakek. Kenapa kakek duduk di lantai? Aku dipukul oleh istrimu. Sebenarnya aku ingin. Hal you lebih able untuk memberi kejadian. Sekarang malah. Aku harus masuk rumah sakit lagi. Apa? Tidak mungkin, kakek. Apa kakek salah orang? Xiao Yu ada di lantai atas. Kamu pikir kakek akan menuduhnya sembarangan? Kalau bukan karena Weiwei, aku mungkin terpengaruh oleh nasib Weiwei. Kenapa setiap hari masuk rumah sakit? Kakek, pasti kakek salah orang. Xiao Yu bukan orang seperti itu. Kamu ini. Antar aku ke rumah sakit. Pergi bawa mobil. Ya. Ayo kakek, aku akan beri obat lagi. Tidak perlu, sudah lebih baik. Ciu. Sejak kecil kamu anak yang penurut dan berbakti. Terutama permintaan kakek, kamu selalu penuhi. Sekarang kamu sudah besar, masih mau dengar kata kakek? Kakek, aku pasti dengar kata kakek. Bagus, kalau begitu cepat-cepat cerai dengan gadis itu. Kenapa? Dia bukan orang baik, dia akan menghancurkan. Pintu keluarga Fang. Kakek, Xiao Yu bukan orang seperti itu. Aku bersamanya setiap hari, aku tahu betul seperti apa dia. Aku yakin kakek salah paham padanya. Jadi menurutmu, aku salah menuduhnya? Coba pikir. Menganiaya orang tua, bicara kasar, apa dia bisa jadi gadis baik? Bukan itu maksudku. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman apa? Dia itu munafik. Di depanmu lain, di depan orang lain lagi. Xiao Yu bukan orang seperti itu, soal ini. Akan kuselidiki, kakek, tapi aku tak mungkin. Berani Xiao Yu. Kamu. Halo. Sudah tidak APA, kukuku.
Mengantarku ke rumah sakit, bagus, bagus. Wei akan menjengkelku sebentar. Antingnya, berikan padaku, nanti akan ku kembalikan. Aku kehilangan itu. APA, kamu menghilangkan antingnya? Baiklah, aku akan membelikannya yang lebih bagus. Boss Chi. Kakek, aku pergi sebentar. Boski, ini rekaman CCTV perusahaan. Rekaman menunjukkan Nyonya yang menolong kakek. Sedangkan Wei yang disebut kakek tidak muncul. Wen Yuhan. Wei datang, cepat buka pintu. Nanti ketemu dia, ucapkan terima kasih yang baik. Padahal Xiao Yu yang menolongnya. Tapi kakek bilang Wei yang menolong. Bahkan bilang Xiao Yu yang memukulnya. Wei ini, licik sekali. Bisa membuat kakek berbuat seperti ini untuknya. Xiao Yu, Qiu, kenapa kamu di sini? Bukankah ini kamar kakek Fang? Kenapa Qiu di sini? Apa aku salah kamar? Kenapa kamu ke rumah sakit? Tidak enak badan? Atau terluka? Tidak, aku kesini menjenguk kakekku. Tapi sepertinya salah kamar. Kakekmu? Bukankah kamu yatim piatu? Angkat. Dia di kamar mana? Aku temani kamu menjenguk. Tidak usah, sekarang. Dia pasti sudah tidur, lain kali saja. Jangan ganggu dia. Baiklah. Kamu ngapain di sini? Kakekku dirawat di rumah sakit, aku datang untuk menemaninya. Kakekmu sakit? Parah nggak? Aku mau menjenguknya. Nggak usah. Kita bisa menjenguknya lain kali saja. Kakek nggak suka Xiao Yu, nanti kalau dimarahin dia. Bisa-bisa dia nangis kayak apa? Apa? Kakekmu nggak suka aku? Nggak, kakekku sangat suka kamu, tapi orang tua itu baru saja tertidur, aku pikir kita bisa menjenguknya lain kali saja. Masuk akal. Oke, kalau gitu pulang. Ayo. Baik, aku kok merasa lupa sesuatu. Bukannya mau menjengukku? Kok belum datang juga? Mana orangnya? Kemana perginya? Posh. Harus selesaikan tugas yang kamu berikan. Tenang saja, bos. Ada lagi yang perlu diperintahkan. Dingin banget di luar. Aku sudah mandi. Kamu ngobrol sama siapa tadi? Nggak ada siapa-siapa, aku ngomong sendiri. Aku nggak percaya. Pasti sama si tampan itu kan? Sudah kubilang nggak ada, kok nggak percaya? Lagi pula kapan aku punya pacar tampan? Terus uang yang kuberikan kamu transfer ke siapa? Aku pakai sendiri aja nggak boleh? Belakangan ini, aku sudah nggak transfer ke kamu lagi. Kok dia masih ingat itu? Terus HP cadanganmu itu dipakai ngirim pesan ke siapa? Akan ku cari tahu siapa pacar tampanmu itu. Sudah kubilang nggak ada. Antingmu ini asli nggak? Nggak, plastik. Lihat, Kok semakin kulihat semakin mirip asli. tidur dulu, ngantuk banget. Geser kakimu, nggak lihat aku lagi menyapu? Yeweyu, kamu yang ngadu ya? Aku ngadu apa? Kalau bukan kamu, kenapa Ayu suruh aku bersihin toilet? Yeweyu, kamu terlambat. Aku nggak terlambat, pas datang tepat waktu. Sama aja terlambat. Malas ngomong sama kamu. Berhenti, Yeweyu, kamu sudah lama di perusahaan ini. Selain wanita yang bersihin toilet ini, nggak ada satu orang pun yang kamu rekrut. Apa kamu benar-benar mau memanfaatkan perhatian direktur untuk berbuat semaumu di perusahaan? Kamu maksud siapa? Ini nggak perlu kamu khawatirkan, aku pasti akan bekerja untuk perusahaan. Merekrut karyawan yang berkualitas. Nanti dulu. Kamu dan aku bukan satu departemen. Ngapain kamu ikut campur urusanku? Oh ya? Baiklah Yeweyu, sebelum pulang kerja. Kalau kamu bisa merekrut 5 orang, aku tidak akan pernah ikut campur lagi. Kalau kamu kalah, setiap ketemu aku, kamu harus panggil aku, Nenek. Oke, kalau kamu kalah, kamu harus gantikan dia bersihkan toilet
untuk Yeweyu. Kalau kalah, gantikan shiftku. Oke. Ayo, coba ini. Dengar-dengar kamu bertemu dengan Linda, harus rekrut 5 orang sebelum bulan kerja. Merekrut 5 orang. Gak apa-apa. Kalau kamu gak suka dia, aku bisa pindahkan dia ke Afrika. Jangan dong, kalau dia dipindah, aku nggak ada yang bisa dihibur. Santai, 5 orang aja, gampang. Oke. Ini enak. Aku sudah ambil semua dokumennya. Hari ini dia nggak bakal bisa rekrut siapa-siapa. Sudah jam 12, tinggal 5 jam lagi. Kok kamu belum bergerak juga? Apa? Sudah menyerah? Nanti kamu tunggu aja panggil aku, Nenek. Oke, ketemu di tempat biasa. Oh, kamu ya? Apa? Tahu aku memukul Wen Yuhan? Dan kamu balas dendam? Aku dan dia sudah putus lama, aku dengar kamu baru saja. Bertaruh di kantor harus rekrut 5 orang, bisa nggak? Kalau nggak bisa, aku bisa kasih beberapa orang. Bukannya kamu mau menyusupkan mata-mata ke perusahaan Q? Aku sudah bantu kamu, masih mau masukkan orang lagi, keterlaluan. Kamu bantu aku? Aku nggak terlalu ngerti maksudmu, teman-teman akhir-akhir ini. Butuh uang, kalau pinter, keluarin uangnya. Bukan maksudku Fang Bufen. Trik yang sama dipakai 2 kali nggak seru. Ternyata kamu tahu, waktu itu aku yang suruh. Pergi sana. Nggak mau dihormati, mau dihajar. Apa? Ada apa ini? Yang ini bukan aku yang suruh. Kenapa nggak bilang dari tadi? Mau jadi pahlawan? Ayo teman-teman serang. Kejar. Aku tidak lari lagi. Tidak perlu, kita sudah menghindar dari mereka. Terima kasih tadi. Aku ada urusan, duluan ya. Tadi kamu bilang membantu aku, maksudnya apa? Jadi pura-pura tidak tahu. Nasibku unik. Semakin dekat hubungannya, semakin cepat bangkrut. Aku menikah dengan Q. Bukankah untuk membuatnya bangkrut demi kamu? Kamu menikah dengan Q demi aku? Belly barong bikas harga tinggi, cembega bikas. Aku duluan ya, besi tua. Motor tua. Belly barong bikas harga tinggi, cembega bikas. Besi tua, motor tua. Bos, pekerjaan selesai. Terima kasih bos, terima kasih. Ayo pergi. Jadi pura-pura tidak tahu. Nasibku unik. Semakin dekat hubungannya, semakin cepat bangkrut. Q adalah musuh bebuyutanmu. Aku menikah dengannya. Untuk membuatnya bangkrut demi kamu. Sudah bawa orangnya? Di sana. Ayo, aku masak sup ayam untukmu. Coba dulu. Keluar. Ayo. Satpam, ke kantorku sekarang. Jangan-jangan, aku keluar saja. Jangan lupa minum supnya. Diusir oleh Boski kan? Sudah kubilang, orang sepertimu tidak disukai Boski. Orang sepertimu, dia lebih tidak suka. Dia lebih memilih menikah dengan Yeweyu, si pemulung. Gadis desa ITU, daripada melihatmu. Kamu. Benar? Hanya tinggal 10 menit. Wanita itu tidak akan sempat. Siapa bilang aku tidak sempat? Tidak ada siapa-siapa, masih berani bicara besar. Kukira kamu hebat. Kalah masih berani kembali. Buru-buru mau menyapu toilet. Linda ini, apa otaknya ada masalah? Kenapa dia selalu berlawanan dengan Nyonya? Ayah, Boski sangat menyukai Nyonya. Dia malah selalu melawan Nyonya. Hati-hati dikirim Boski ke Afrika. Benar? Siapa bilang aku kalah? Orangnya sudah kubawa. Masuk.
Mereka adalah tim pemulung kami. Yang paling buruk kinerjanya. Bagus. Kalian, nanti ikut aku ke kantor. Slogan kami, hancurkan Ki Group. Berambisi. Tanpa karyawan terbaik, Q pasti bangkrut. Yueyu, orang makam APA yang kamu rekrut ini? Kakek ini, kelihatannya sudah 50 tahun. Cocok? Kamu hire, aku juga hire. Kamu. Dan yang bermata satu ini, cocok? Cocok, menurutku cukup cocok. Gao Yu, selidiki latar belakang kelima orang ini. Siap. Kakek, nenek, buta, tangan putus. Tangan putus. Yeweyu, kamu pikir dengan asal mengambil 5 pengemis dari jalanan bisa menipu? Mereka memang agak tua, fisiknya. Juga sedikit cacat, tapi kemampuan mereka oke. Jangan ngawur di sini, bisa tidak mereka tinggal. Terserah Bos Chi. Kalau Bos Ki lihat orang-orang yang kamu rekrut ini, walaupun kamu istrinya. Bos Chi, lihat dia, kalau teres begini. Perusahaan bisa bangkrut karena dia. 5 orang ini boleh tinggal. Bos Chi. Xiao Yu, ikut aku ke atas. Datang. Lain kali ketemu aku, panggil aku nenek. Kamu, Cucu perempuan. aku, Aku sudah siapkan sup ayam. Orang-orang ini kamu cari di mana? Jangan minum. Kenapa? Sup ayam ini dibuat oleh Wen Yuhan. Siapa tahu dia taruh apa di dalamnya. Rasanya enak. Kamu sengaja nakut-nakutin aku? Bukan bercanda, nanti aku bawa kamu ke rumah sakit. Periksa, periksa. Ciu, aku tunjukin sesuatu yang menarik. Aku punya nasib khusus. Semakin dekat hubungannya denganku, semakin cepat bangkrut. Q adalah musuh bebuyutanmu. Aku menikah dengannya untuk membuatmu bangkrut. Q adalah musuh bebuyutanmu. Aku menikah dengannya untuk membuatmu bangkrut. Kamu kenapa? Kamu bilang. Haruskah aku pasang rantai dan menguncimu di rumah? Agar kamu tidak bisa kabur. Maksudnya apa? Aku punya nasib khusus. Semakin dekat hubungannya denganku, semakin cepat bangkrut. Q adalah musuh bebuyutanmu. Aku menikah dengannya untuk membuatmu bangkrut. Q, aku. Kenapa aku pikir? Kamu berbeda dengan Wen Yuhan. Ternyata kamu masih satu tipe dengannya. Aku cuma orang biasa. Kenapa harus terus-terusan? Menyakiti aku? Sungguh menyakitkan. Q. Aku kurang apa dibanding dia? Karena kakeknya Marga Fang. Aku ingin membalas budi kakek Fang. Hanya karena kakeknya Marga Fang? Kakekku juga Marga Fang. Dari mana Fang Bufen punya kakek? Kakeknya sudah lama meninggal. Kakekmu Marga Fang. Fang Bufen tidak punya kakek. Kamu kenapa? Pusing. Mual. Xiao Yu, Gao Yu. Ada apa ini? Panggil ambulans. Tunggu sebentar. Bawa Wen Yuhan ke sini. Ya. Ayo.
Presiden Direktur. Kamu carry aku? Kamu taruh apa di sup ayam itu? Aku tidak taruh apa-apa. Gaoyu, bawa dia ke kantor polisi. Aku cuma taruh sedikit obat perangsang. Sedikit obat perangsang. Lalu kenapa Xiaoyu bisa seperti ini? Aku tidak tahu, sup jamur ayamku ini. Pakai bahan-bahan terbaik, bahkan jamurnya. Juga pakai jamur porcini liar, sangat segar. Kurasa dia pura-pura, ingin menjebakku. Kamu masak jamur porcininya sampai matang tidak? Aku tidak yakin. Kalau istriku ada apa-apa, aku tidak akan berhenti sampai kamu hancur. Jaga dia baik-baik. Ya. Kamu apakan dia? Tidak boleh pergi. Kamu mau bawa dia kemana? Kamu apakan dia? Tanya pacar lamamu itu. Dia tidak sengaja makan jamur porcini liar yang belum matang. Dalam perjalanan ke sini, dia muntah dan pingsan. Segera atur cuci lambung. Sudah sadar, ada yang tidak nyaman? Sudah lebih baik? Kenapa ada sapi yang bicara? Yeweyu, aku suamimu. Kiyu, kenapa kamu jadi sapi? Siapa yang melakukan ini? Selesai, pasti racunnya belum hilang. Ayo, minum lebih banyak air, biarkan racunnya keluar. Aku kenapa? Keracunan jamur liar. Wen Yuhan, sup ayam itu belum matang. Pusing, mual, tidak enak. Lihat, masih mau makan sembarangan? Di sana, ada katak besar masuk. Kiyu. Ada katak besar masuk. Siapa yang menyuruhmu datang? Keluar. Aku datang untuk melihat Yeweyu. Seberapa penting posisiku di hatinya? Kamu pasti juga tahu. Yakin mau mengusirku? Katak besar terlalu jelek, usir dia. Baik, aku usir dia. Ayo. Aku tidak pergi. Kamu mau pergi, ya? Weiyu. Sapi melawan katak. Mau pergi, ya? Weiyu. Semangat. Kiyu, meskipun aku lebih disukai wanita daripadamu. Tapi tidak menyangka, bahkan istri kamu juga. Aku sarankan, jauhi istriku. Aku tidak mau. Ini pertama kalinya aku bertemu wanita yang rela berkorban untukku. Seperti ini, tentu aku akan menyarankannya untuk bercerai denganmu. Dan bersama denganku. Cari mati. Kiyu, kali ini aku benar-benar menemukan kelemahanmu. Aku tahu, kamu ingin mendapatkan hak pengembangan Plaza Teluk. Tapi selama aku ada, kalian tidak punya kesempatan. Jadi, jika kamu tidak mengganggu Yeweyu lagi, Ki Group akan mundur dari tender, nanti di pasar domestik. Yang memenuhi syarat hanya keluarga Wang. daging gemuk sebesar ini, kamu rela memberikanku? Sayang sekali. Aku masih merasa gadis itu lebih menarik. Jangan keterlaluan. Kakek. Kenapa kamu datang ke rumah sakit? Sakit? Tidak, kakek, aku sehat-sehat saja. Ternyata orang tua ini adalah kakek Kiyu. Kamu Marga Fang. Ngapain lihat-lihat? Ini pacarku. Kamu datang ke sana. Kakekmu pingsan, cepat bawa dia ke rumah sakit. Nona Ye, aku cuma mau ajak kamu makan. Bukan mau ngapa-ngapain, perlu banget. Jauh-jauh dariku gini? Kakek mana? Kakek apa? Jangan-jangan Yeweyu bingung. Aku sama Kiyu? Ternyata kamu mengira. Aku Ciu ya, kalau nggak salah. Kamu mungkin bakal nikah sama aku, bikin aku bangkrut. Meskipun aku pengen ajak kamu ngobrol, tapi kalian tahu kebenarannya, aku nggak dapat apa-apa. Jadi, mending aku mundur saja. Wang Yukian. Sudah kubilang namaku Fang Bufen. Usulmu yang dulu, aku setuju. Dan juga,
Proyek resort Taoyuan, aku mau juga. Kamu gak takut kebanyakan makan jadi gendut? Siapa yang nolak duit? Asal kamu setuju. Aku nggak akan kontak Yeweyu lagi. Oke, aku setuju. Hati-hati di jalan. Aku sudah usir dia. Meskipun kamu suka dia. Jangan harap bisa ninggalin aku. Kakek, kenapa kamu datang? Meskipun cewek ini kelakuannya nggak bagus. Tapi dia menantumu. Dia sakit, sebagai kakek. Seharusnya datang menjenguknya. Kakek, kamu gak akan marahin dia kan? Kakek kayak orang begituan? Dasar. Cewek ini kok dari belakang mirip Wewe ya? Kenapa? Dia tidur? Seharian ini dia terus ngantuk. Bangun tidur langsung ngeluh pusing. Kakek, suara tongkatmu berisik, takut ganggu istirahatnya. Ya sudah, aku pulang dulu. Kalau dia udah bangun, aku jenguk lagi. Aku antar kakek pulang. Diam aja ngapain? Di hatimu cuma ada istrimu kan? Kakek, kamu dan Xiao Yu, kalian berdua. Keluarga terpenting dalam hidupku. Aku nggak tahu apa yang terjadi sampai ada salah paham. Tapi yang bisa kujamin, aku sangat kenal Xiao Yu. Dia nggak jahat. Luar biasa, cucuku yang biasanya pendiam. Demi istrinya bisa bicara panjang lebar. Kayaknya, istrimu ini jago banget ya. Kakek, gimana kalau setelah kakek sembuh dan keluar dari rumah sakit? Aku bawa Xiao Yu tinggal beberapa hari sama kakek. Nanti Anda akan tahu, dia sama sekali bukan. Seperti yang Anda pikirkan, gadis jahat yang licik. Aku tidak mau, kota ini membuatku sial. Aku sudah keluar dari rumah sakit. Aku akan pergi bersama Weiwei, kembali ke desa orang kaya. Weiwei lagi, sudah berapa kali aku bilang. Dia itu penipu, jangan dekat-dekat dengannya. Pergi sana, aku tidak mau kamu bicara seperti itu tentang Weiwei. Weiwei tumbuh besar di hadapanku, hatinya sangat baik. Sama sekali tidak seperti istrimu yang licik itu. Ayo pergi, pulang saja. Aku mau tidur, bilang apa? Kamu prasangka buruk terhadap istriku. Menurutku, kamu yang prasangka buruk terhadap Weiwei. Kakek, begini, aku akan mencoba mengenal lebih jauh. Weiwei itu, bagaimana dengan Anda? Tinggallah beberapa hari lagi dengan Xiao Yu, cobalah berinteraksi. Bagaimana? Boleh juga, tapi aku tidak mau ke tempatmu, bawa istri kamu. Ke desa orang kaya. Baik, setelah dia sembuh, aku akan bawa dia ke desa orang kaya. Otakku hilang lagi. Disita. Main game terus seharian, sampai begadang. Yeweyu, umurmu berapa tahun? Baru saja 18 tahun. Dok, tolong periksa aku. Apakah masih ada gejala pusing dan mual? Apakah masih berhalusinasi? Mimpi melihat binatang atau orang kecil, rumah sakit. Nona Ye, tidak ada masalah besar, hari ini bisa. Proses clear. Baik, terima kasih dokter. Jangan sembarangan makan lagi, mengerti? Oh ya. Setelah kamu keracunan terakhir kali, apakah ingat sesuatu? Aku hanya ingat, hari itu aku mengalahkan Linda, lalu aku pergi ke kantormu, minum sup ayam. Kamu bilang sup ayam itu dibuat oleh Wen Yuhan. Apakah kamu sering minum sup ayam buatannya? Apakah kalian berdua akan kembali bersama? Tidak, tidak mungkin, mana mungkin. Sepertinya dia tidak ingat apa-apa setelah keracunan. Lebih baik tidak ingat, kalau dia tahu kebenaran. Dan mau bercerai denganku, bagaimana? Apa aku melakukan sesuatu setelah keracunan? Hanya muntah dan diare saja. Nama baikku hancur, aku tidak akan rakus lagi. Oh ya, kamu juga akan pulang ke desa? Kamu wanita. Begini, kakek mengundang kita berdua untuk tinggal beberapa hari di desa. Kamu mau pulang ke desa mana? Ya, kampung halamanku. Gak apa-apa, aku mau melihat kakek dulu. Oke, gini aja. Setelah urusan perusahaan selesai, kita pulang ke desa bareng kakek. Iya, udah janji mau nemenin kakek kembali ke desa orang kaya. Sekarang, terpaksa dia pulang duluan sendiri. Gao Yu, kumpulin semua departemen, siap-siap rapat. Siap. Ciu. Ayu, Aku belum cari kamu buat minta pertanggungjawaban, malah kamu datang sendiri. Ayu, Jangan panggil aku Ayu, kamu enggak pantas.
Aku enggak percaya kamu udah enggak cinta aku lagi. Di hati kamu, pasti masih ada aku. Keluar. Aku enggak percaya. Kamu ngapain? Keluar. Lepasin. Enggak. Ki, Kita udah melalui banyak hal bersama. Kamu bilang kamu akan menikahiku. Kamu bilang akan membuatku jadi pengantin tercantik. Kamu bilang akan memberikan semua yang terbaik untukku. Apa kamu sudah lupa semua itu? Iya. Aku memang bilang begitu. Tapi itu untuk Wen Yuhan yang dulu. Kamu yang sekarang, enggak pantas. Rapihin barang-barangmu, besok keluar dari perusahaan. Oh ya? Kenain bajumu yang benar terus minggat. Bos, kamu kenapa sih? suamiku mau balikan sama cinta pertamanya. Waduh, emang suamimu ada apanya? Kalau mau, aku kenalin deh. Suamimu cuma agak ganteng. Agak kaya, agak tinggi. Bos, enggak worth it buat cowok. Paling. Kita balik lagi gamble sampah. Buat tempat door ulang. Bikin besar dan kuat. Iya, lagian bukannya tujuan kita tuh. Buat ngancurin Ki Group? Iya, aku kan emang dateng buat bikin dia bangkrut. Betul. Ngancurin si brengsek. Mau ngancurin siapa? Enggak ada. Kalian mau rapat ya? Kita pergi dulu. Berdiri. Kalian enggak ikut rapat? Iya, rapat. Kenapa kamu duduk jauh-jauh? Duduklah di sampingku. Boss Chi. Aku menyuruh Yeweyu duduk di sampingku. Karena semua sudah hadir, mari kita mulai rapat. Laporkan dulu. Kondisi kerja bulan lalu. Proyek Resor Lembah Mapli gagal dalam tender. Proyek Hotel Tianhai Bayo ada pekerja yang berbuat onar. Sekarang mogok masal, proyek dihentikan sementara. Proyek Taman Bermain Anak Telohaya saat ini dihentikan. Statistik keseluruhan, Henry dalam 1 bulan, perusahaan rugi, hingga 1,5 miliar. Siapa yang menangani proyek-proyek ini? Apakah ini yang dimaksud Yeweyu? Dengan nasib sial menghabiskan uang? Baik, aku mengerti. Presiden, baru saja dapat kabar. Mall Jinling yang kita bangun, para pekerja di lokasi konstruksi. Mengenai kerangka manusia. Masalah ini sudah trending di media sosial, opini publik. Sekarang sangat tidak menguntungkan kita. Segera hubungi Departemen PR untuk menanganinya. Siap. Aku belakangan ini, entah kenapa. Tidak ada satu proyek pun yang lancar. Aku juga begitu. Beberapa proyek di tanganku, semuanya gagal. Jangan kira. Kina kutoken. Menurutku, ini gara-gara Yeweyu merekrut beberapa orang yang mengacau. Boski, aku sarankan 5 orang ini dipecat sekalian. Menghemat pengeluaran perusahaan. Baik, kalau begitu kamu duluan yang memberi contoh. Sekarang juga urus pengunduran diri, mulai besok. Tidak boleh gagal lagi. Bos Chi, kenapa? Anda tidak bisa demi membela Yeweyu mengabaikan nyawa orang lain di perusahaan, kan? Karyawan lain? Maksudmu sanak familimu itu? Jangan pikir orang tidak tahu, 80% di departemenmu adalah kerabatmu, semuanya pemalas. Mana bisa menandingi 5 orang hebatku ini? Kalian, Bawa orang-orangmu pergi. Oh ya, jangan lupa terima surat gugatan. Bos Chi, APA maksudnya ini? Kamu dan kerabatmu bekerja sama membocorkan rahasia perusahaan. Untuk keuntungan besar, pikir tidak ada yang tahu? Petugas yang berwenang sudah dalam perjalanan ke sini. Kamu tunggu saja hukumannya. Gaoyu, minggu depan aku akan pergi. Ada masalah, hubungi aku saja. Siap. Sial-sial, dia tidak tahu. Tujuanku masuk perusahaan ini, kan? Barusan aku ngobrol sama Wen Yuhan. Apa kamu nguping di depan pintu tadi? Aku Santai aja, aku gak ngapa-ngapain sama dia. Aku udah pecat dia. nggak peduli kamu ada apa sama dia. Ayo, pulang bungkus barang, besok berangkat ke desa orang terkaya. Desa orang terkaya? Iya, ada masalah? Ya nggak ada masalah lah. Kakeknya Kyu tinggal di desa orang terkaya? Gawat. Aku nggak mungkin bantu kakek Fang, lalu ngerjain kakek-kakek lain. Lagi pula, desa orang terkaya isinya orang-orang yang aku kenal semua. Gimana nyembunyiin identitasku? Gini aja, temenin aku ke rumah kakek dulu beberapa hari. Habis itu, kita ke kampung halamanmu. Nggak usah, kan itu sama aja. Apa? Nggak apa-apa, lapar, pulang makan yuk. Yuk, Aku udah nanya-nanya, isinya orang-orang terkaya dari seluruh dunia. Ada seorang nenek Margakin yang suka banget investasi, sekali keluarin uang langsung puluhan miliar. Sehari-hari cuma suka bergaul sama cewek-cewek yang manis. Oke, kalau kamu bisa bantu aku dapat.
Investasi dari Nenek Qin, aku nikah sama kamu. Ini tempat tinggalmu? Langsung masuk aja. Kami mau cari Nenek Qin. Setiap hari ada. Ratusan orang datang cari orang. Kamu siapa? Minggir. Kamu. Minggir, halangin jalan. Yeweyu, kamu tahu ini tempat apa? Orang desa tukang rongsokan kayak kamu ngapain ikut-ikutan? Nona Ye, kok kamu bisa datang? Aku bawa istriku ketemu orang tua. Nggak boleh? Ayo. Kenapa dia boleh masuk? Aku nggak. Dia kan pulang ke rumah sendiri, kenapa nggak boleh masuk? Kamu. Halo, cucu dan mantunya mau datang. Oke, Ada apa? nggak ada apa-apa. Tunggu sebentar, Xiao Liu, sini dulu. Biarin mereka masuk. Siap. Xiao Liu. Kamu kenal dekat sama dia? Xiao, masuk ke zona nyaman sendiri, jadi lupa diri. Teman senegaraku, ayo pergi. Yeweyu, kamu pikir kamu bisa masuk? Desa orang terkaya ini hebat sekali ya? Aku tetap bisa masuk kok. Kamu pikir, tanpa aku kalian berdua bisa masuk? Basa-basi saja. Aku beritahu, yang tinggal di sini adalah orang-orang terkaya di dunia. Kalau kamu tidak tahu diri, sampai menyinggung, Yu juga tidak bisa menyelamatkanmu. Daripada sibuk urusi orang lain, mending luangkan waktu untuk meningkatkan sifatmu sendiri. Ciyu. Sudah, kita masih harus menemui Nenek Qin. Mereka cari Nenek Qin untuk apa? Nenek Qin, akhirnya kami menemukanmu. Anda Wenyuhan, Nenek Qin? Anda kenal saya? Yeweyu. Kenapa kamu di sini? Air mata duyung yang kuberikan. Dia yang menginjaknya sampai hancur. Iya, dia, Nek. Nenek Qin, jangan dengarkan wanita ini. Omong kosong. Aku, Wewe itu anak yang kubesarkan. Berani beraninya kau mengenainya di hadapanku. Beraninya kau. Pengawal. Hei. Istri Mermana. Dia pergi temu kangen dengan teman senegara. Sebentar lagi datang. HMPH, kurasa dia tidak mau bertemu orang tua seperti aku. Tidak. Jangan banyak alasan. Oh ya, hari ini aku ajak kamu ke rumah Nenek Qin. Hari ini ulang tahunnya. Wei Wei itu pasti pergi merayakan ulang tahunnya. Aku ingin kamu lihat, apa itu gadis yang sopan dan tahu diri, tidak seperti istrimu itu. Sombongnya bukan main. Kakek. Nenek, Anda salah paham, kami bukan datang untuk membuat masalah. Kami datang untuk memberi selamat ulang tahun. Aku tidak butuh ucapanmu. Serang. Tunggu. Nek, dia kan cucu kakek Fang. Kau sakit mana? Apa maksudmu? Cucu si Fang itu sudah pernah kutemu. Dia bukan. Apa? Dia bukan cucu kakek Fang? Saya, Bukan, kamu bukan cucu kakek Fang. Kenapa tidak bilang dari tadi? kamu ikut aku sebentar. Lepaskan aku. Dasar penipu. Kau gila ya? Aku tidak menipumu. Masih bilang tidak? Kau sama sekali bukan cucu kakek Fang. Sebenarnya aku anak Ram keluarga Fang. Selama ini dibesarkan di luar, jadi Ini, proyek lapangan teluk dan resort Taoyuan belum sepenuhnya didapat. Kebenaran ini belum bisa diungkap. kau kenapa lagi? Kau bilang, kau menikahi Qiu demi aku. Sebenarnya kau tidak perlu melakukan keistimewaan. Aku menyukaimu. Kau tidak perlu memaksakan diri bersama Qiu. Aku yang bawa kau bercerai. Aku akan bawa pergi dari sini, jauh dari Qiu. Sudah selesai? Pertama, aku tidak suka padamu. Kedua, aku bersama Qiu sama sekali tidak terpaksa. Terakhir, kau itu seperti orang gila. Malas berurusan denganmu. Ayo rayakan ulang tahun Nenek Qin. Ya Wei Yu, Nenek Qin. kakek Fang, Nenek Qin. Hari ini kan ulang tahunmu. Kau ini, Oregon APA lagi yang kau piut? Anak ini tidak tahu sopan santun, berani menghina Wewe di hadapanku. Kau tahu gon. Wewe itu kubesarkan sendiri. Tidak boleh hina olah orang sembarangan. Qiu, lihat istri kamu, larinya lebih cepat dari kita berdua. Sayangnya, tetap tidak tahu sopan santun. Kakek, katanya dia istriku. Kalau bukan istriku, apa istriku? Dia bukan istriku. Apa katamu? Dia bukan istriku? Tapi Wei Wei bilang, wanita ini adalah istri kamu? Wei lagi. Apa maunya sih? Kakek Fang, kau ini gimana sih? Kau tidak kenal menantumu sendiri? Kebiasaan buruk Wewe tidak mengenali orang. Ternyata belajar darimu. Biar kurnungkan. Ini bagaimana? Dia, benar bukan istri kamu?
benar bukan? Lepaskan. Kakek, perkenalkan, Xiao Yu. Istriku, Xiao Yu. Ini kakekku. Iya, Bukan, kakek. Dia bukan cucumu. Dia bukan cucuku. Dia Mizu Babuden Kukuku. Kiyu itu cucuku yang sebenarnya. Bukan, kakek. Dia marganya Fang. nama panggilan itu dia buat sendiri. Nama aslinya, Wang Yuqian. Sial, aku salah menikah. Kakek, Wei Wei yang kau sebut tadi. Kok nggak kelihatan? Tapi nggak penting, soal Wei Wei ini. Mungkin menurut kakek bagus, tapi menurutku, aku rasa nggak cocok, paling-paling cuma penipu tua yang nyebelin. Dasar anak muda, bicaramu itu gimana sih? Masa kamu ngomong gitu tentang Weiwei? Xiao Yu, maksudku Wei Wei itu. Bukan kamu kok. Akulah Weiwei itu. Wei Wei si penipu itu. Dasar kamu sih penipu. Kamu, aku. Udahlah ya, aku ini penipu. Ini mereka kenapa sih? Rezeki udah di depan mata malah kabur. Ciyu. Dulu aku mau jodohin kamu sama Weiwei. Nggak mau, sok cari sendiri. Sekarang lihatlah. Ngapain susah-susah gitu sih? Aku. Kamu udah tahu dari dulu ya? Emang kalau tahu gimana? 2 properti yang janjikan itu. Akan kusuruh kamu muntahkan kembali. Aku juga nggak tertarik. Ayo, kita pergi. Sudahlah, salah pahamnya udah jelas. Ayo makan di rumahku. Ayo, makan. Aku salah. Salah gimana? Salah. Gimana sekarang? Pulang dengan malu? Emang mau gimana? Ini kan wilayah mereka. Tunggu, kamu bilang kalau aku bisa dapatkan investasi. Kamu akan menikahiku, jadi nyonya kaya. Jangan ingkar janji. Jago juga kamu milih tempat, langsung nemuin rumahku. Ini rumahmu? Ya iyalah, di seluruh desa orang kaya, ada lagi yang kumuh kayak gini. Udah, kunci rumah mewahnya mana? Untukmu. Untuk bisa mengambilnya kembali. Kalau Q tahu, aku berikan kuncinya ke Fang Bufen. Dia pasti marah besar. Fang Bufen, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Jangan takut, aku hanya ingin kamu membantuku sedikit saja. Aku akhir-akhir ini, perusahaan sedang ada masalah. Butuh dana untuk berputar, ingin kamu membantuku. Minta uang ke Kiyu. Kamu mau berapa? Tidak banyak, hanya 10 miliar. Niwomo, seharusnya bisa seharga itu. Kalau mau uang, bilang saja dari awal, ngapain ribet? Minta ke aku saja, aku lebih kaya dari Q. Kamu cuma tukang rongsokan. Kalau bukan karena Q, kamu bisa hidup enak seperti sekarang. Dan semua ini seharusnya milikku. Kamu benar-benar lebih kaya dari Kiyu? Q cuma punya satu kakek orang terkaya. Aku punya banyak. Kalau tidak percaya, lihat saja. Tas di sebelah sana. Bohong. Ini kan cuma properti yang kamu beli. Ini semua asli. Katanya, ada anak yatim di desa orang terkaya, dibesarkan oleh semua orang terkaya di desa. Dikasih sayang semua, dimanja. Jangan-jangan itu kamu? Kamu benar-benar percaya omongannya? Kalau dia benar-benar kaya, masa sampai jadi tukang rongsokan? Karena nasibku khusus, sebelum umur 25 tahun. Uang yang diberikan orang lain tidak boleh dipakai. Kalau tidak, bukan cuma sial. Tapi juga harus bayar 100 kali lipat. Uang ini, kalian boleh ambil semua, asal kalian melepaskanku. Dia benar-benar segitu kayanya? Fang Bufen, kamu ngapain? Wei Yu, sejak pertama kali ketemu, aku sudah suka kamu. Maukah kamu menikah denganku? Aku akan lebih baik darinya, jauh lebih baik. 1000 kali, 1.000.000 kali lebih baik. Fang Bufen, kamu kan bilang akan menikahiku. Pergi. Mereka berdua gila ya. Kamu janji padaku. Tapi, aku mau cincin dari rumput ekor anjing. Aku akan cari sekarang. Fang Bulletin Fan. Xiao Ai, terima telepon. Xiao Yu, kamu kemana? Q, tolong aku. Fang Bufen, kamu kan bilang akan menikahiku. Kamu tidak boleh ingkar janji. Memangnya Yoyo itu baik apa? Kamu dan Q demi dia, tinggalkan aku. Soalnya dia lebih kaya darimu, ngerti? Kayak dulu kamu anggap. Aku lebih kaya dari Kiyu, jadi kamu buang dia. Pilih aku cuma melakukan hal yang sama. Seperti yang kamu lakukan dulu. Jangan ganggu aku. Fang Bufen, kalian suka dia, ya? Aku akan bina dia sekarang. Kamu mau apa? Yu, aku bina kau.
Van Buven. Jangan bunuh aku. Jangan takut, sudah diamankan semua. Bos Chi. Nanti aku kembali lagi untuk lapor. Ada apa? 3 proyek penting perusahaan, kita gagal tanpa alasan. Waduh, aku lupa soal ini. Kamu keluar dulu. Mending kita cerai saja. Bersamaku, kamu akan terus sial. Daripada itu, aku lebih takut berpisah denganmu. Cerai? Jangan harap. Kalau begitu, hanya 1 tahun lagi. Setahun lagi aku akan beruntung. Aku bisa dapat rezeki. Oke. Presiden, Mal Jinling yang sebelumnya ditemukan tulang berulang. Setelah diperiksa pihak berwenang, adalah seorang pahlawan. Dulu takut, tapi sekarang pengunjung Mal tidak takut. Sekarang Mal, Remaisi Siap Hari. Proyek yang sebelumnya mandek, termasuk resort Lembah Maple, hotel bisnis Tianhai, dan proyek anak Teluk Haya, sudah berjalan lancar. Perusahaan kita sudah dapat 10 proyek penting dalam dan luar negeri. Bagus. Rapat selesai. Gimana? Sudah beruntung dan dapat rezeki, kan? Betul, istriku hebat. Kamu lebih hebat. Yang 5 itu di tempatku paling malas. Tak disangka, kamu bisa latih mereka jadi sukses. Kamu tidak tahu? Mereka lulusan universitas ternama. Pernah menang juara pertama kompetisi arsitektur internasional. Mereka legenda di industri. Dulu kami heran. Setelah pensiun, tidak ada yang tahu keberadaan mereka. Ternyata ikut kamu jadi pemulung. Apa? Aku heran dulu kamu mau terima mereka. Bodoh banget. Siapa yang bilang bodoh? Jangan lari, berhenti. Lari terus. Aduh, Ada apa? Kakimu tidak pernah cedera. aku pukul kamu. Kamu ini. Ayo naik. Lapar. Lapar? Kalau lapar pulang makan yuk. Ayo. Ayo, pulang yuk.